Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muhajirin, NIM 2212307009. Di sini saya selaku moderator dari tim Koko Krive. Di sini kami mempunyai tim dengan nama-nama yang pertama Muhammad Muhajirin, itu adalah saya selaku moderator. Kemudian ada pemateri kedua itu Ari Wibowo, Muhammad Saflan, Muhammad Sigit, dan Asrialdi. Di sini kami akan mempresentasikan Koko Krive untuk karya tulis ilmiah. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu di sini saya akan menjelaskan analisis big data untuk tren kerajinan tempurung kelapa, di mana penelitian ini menganalisis tren kerajinan tempurung kelapa di Indonesia menggunakan big data. Tujuan mengidentifikasi provinsi konsumen dan membantu pengrajin mengembangkan produk yang sesuai pasar. Kemudian, kemudian eh, masuk di latar belakang di sini, Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah, termasuk kelapa yang dimanfaatkan dalam berbagai industri. Tempurung kelapa sering dianggap limbah, ternyata dapat diolah menjadi produk kerajinan yang bernilai tinggi seperti aksesoris, peralatan rumah tangga, dan souvenir. Industri kerajinan ini berpotensi memberikan dampak ekonomi signifikan bagi pelaku usaha kecil dan menengah di Indonesia. Namun, tantangan utama adalah memahami tren pasar dan selera konsumen yang dinamis. Big data kini Big data kini digunakan untuk menganalisis preferensi, dan tren pasar. Dengan analisis ini, pelaku usaha dapat menyesuaikan produk dan desain dengan minat konsumen serta mengenal segmen pasar yang prospektif. Penelitian ini bertujuan untuk mendukung industri kerajinan tempurung kelapa agar lebih kompetitif di pasar melalui wawancara tren berbasis data untuk memahami dan memaksimalkan potensi produk unggulan. Kemudian, di sini ada rumusan masalah, di mana di rumusan masalah ini, yang pertama, bagaimana peran Big Data dalam mengidentifikasi tren kerajinan tangan untuk tempurung kelapa di pasar Indonesia. Kemudian yang kedua, apa saja tren kerajinan tangan dari tempurung kelapa yang dapat diidentifikasi melalui analisis big data. Kemudian ada yang ketiga, bagaimana hasil analisis big data dapat membantu pelaku usaha kerajinan tangan dalam mengambil keputusan strategis terkait produk dan pemasaran. Baik, itulah presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi untuk karya tulis ilmiah dari kelompok kami. Yang selanjutnya itu adalah tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian ini yang pertama itu adalah menganalisis peran big data dalam mengidentifikasi tren kerajinan tangan dari tempurung kelapa di pasar Indonesia. Dan yang kedua itu mengidentifikasi tren pasar yang relevan untuk kerajinan tangan dari tempurung kelapa melalui analisis big data. Yang ketiga, memberikan rekomendasi bagi pelaku usaha kerajinan tangan mengenai pemanfaatan data dalam proses produksi dan pemasaran. Nah, selanjutnya itu adalah manfaat penelitian. Manfaat yang pertama itu adalah manfaat teoritis, di mana menambah wawasan dan referensi ilmiah tentang penerapan big data dalam identifikasi tren industri kerajinan tangan berbasis bahan alami. Dan yang kedua itu ada manfaat praktis, di mana memberikan panduan bagi pelaku usaha kerajinan tangan dalam memanfaatkan data untuk memahami tren pasar sehingga dapat meningkatkan efektivitas produksi dan strategi pemasaran. Nah, selanjutnya itu adalah metode pengumpulan data, di mana yang pertama, pengumpulan data dari media sosial, mengambil data dari Instagram, Facebook, dan Twitter untuk mengetahui tren dan preferensi konsumen kerajinan tempurung kelapa, mencakup tagar populer, ulasan, dan keterlibatan pengguna. Nah, selanjutnya itu adalah teknik pengumpulan data dari platform e-commerce, di mana data penjualan dari Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak digunakan untuk mengidentifikasi produk kerajinan tempurung kelapa yang populer, penilaian pengguna, serta perubahan harga dan ketersediaan. Selanjutnya itu adalah studi literatur, di mana data dari artikel, jurnal, dan laporan riset yang relevan dengan industri kerajinan dan penerapan big data akan dikaji untuk mendukung analisis dan mengkonfirmasi hasil temuan dari data digital. Selanjutnya itu ada teknik analisis data, di mana yang pertama itu ada teknik data cleaning, di mana pembersihan data ini tahap ini dilakukan untuk membersihkan data dari data duplikasi, kesalahan, atau data yang tidak relevan.
Data yang bersih akan menghasilkan analisis yang lebih akurat. Selanjutnya itu ada data processing, di mana itu adalah pengolahan data. Data yang telah dibersihkan diolah dengan teknik data mining seperti text mining untuk analisis ulasan dan sentimen analisis untuk memahami sentimen konsumen terhadap kerajinan tempurung kelapa. Selanjutnya ada data visualization atau visualisasi data, di mana hasil data divisualisasikan dalam grafik untuk memudahkan interpretasi tren pasar, termasuk popularitas produk dan preferensi desain atau fungsi konsumen. Selanjutnya ada interpretasi hasil, di mana data yang divisualisasikan diinterpretasikan untuk memahami tren utama, pola konsumen, dan memprediksi preferensi pasar kerajinan tempurung kelapa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Safla Latifah akan melanjutkan penjelasan atau presentasi dari kelompok kami. Ya, jadi di sini ada di bagian tahapan penelitian. Jadi tahapan penelitian itu terbagi menjadi 4, yaitu tahap persiapan, di mana peneliti itu merumuskan masalah, tujuan, metodologi, serta memilih platform dan sumber data untuk mengumpul data. Yang kedua, tahap pengumpulan data, di mana kami mengumpulkan data sekunder dari media sosial, e-commerce, dan literatur ilmiah yang relevan sesuai teknik pengumpulan data yang telah ditetapkan. Yang ketiga, tahap pengolahan data dan analisis data, di mana data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik big data, termaksud text mining dan sentimen analis untuk mendapatkan informasi mengenai tren pasar. Yang keempat, tahap penarikan kesimpulan dan pelaporan. Di tahap ini, kami meneliti. Jadi pada tahap ini kami menyusun kesimpulan dan rekomendasi praktis berdasarkan analis, kemudian disajikan dalam laporan ilmiah sistematis. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Jadi terbagi menjadi dua. Yang pertama itu hasil penelitian, di mana hasil analis big data yang mencakup tren media sosial tersebut dan data penjualan e-commerce dan preferensi konsumen terhadap kerajinan tempurung kelapa. Yang kedua, tren produk kerajinan tempurung kelapa di media sosial. Jadi menurut analisis media sosial menunjukkan tren produk kerajinan tempurung kelapa seperti aksesoris perhiasan, yaitu gelang, kalung, cincin untuk konsumen muda. Yang kedua, dekorasi rumah yang seperti lampu hias, vas bunga, dan hiasan dinding untuk para pecinta dekorasi alam. Yang ketiga, peralatan dapur seperti sendok, garpu, cangkir dengan desain alami dan ramah lingkungan. Jadi produk dengan desain unik dan estetik lebih disukai, terutama oleh konsumen muda yang tertarik pada produk alami. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari kawan saya, yaitu hasil dan pembahasan, yang mana di sini ada dua. Yang pertama, analisis data penjualan di e-commerce. Analisis data e-commerce menunjukkan pola musiman dalam penjualan kerajinan tempurung kelapa, dengan permintaan meningkat menjelang hari raya dan liburan. Adapun tujuan utamanya yaitu yang pertama, produk terlaris, cengkeh dan piring tempurung kelapa terjual konsisten sepanjang tahun. Terus yang kedua itu ulasan positif, yang mana produk ini didesain sederhana dan multifungsi mendapatkan ulasan positif terkait daya tahan dan keindahan. Adapun yang keempat yaitu preferensi konsumen berdasarkan sentimen analisis. Sentimen analisis menunjukkan konsumen memberikan ulasan positif pada produk berkualitas, tahan lama, dan desain menarik. Produk yang buruk, kualitasnya cenderung mendapat ulasan negatif. Konsumen juga menghargai produk ramah lingkungan dan mendukung pemberdayaan ekonomi lokal. Kita masuk ke pembahasan. Yang pertama itu implikasi tren produk kerajinan di media sosial. Analisis menunjukkan bahwa kehadiran aktif di media sosial penting untuk menarik konsumen. Produk dengan desain unik yang sering dibagikan cenderung lebih diminati.
Pelaku usaha disarankan untuk memanfaatkan media sosial untuk pemasaran dan membangun komunitas konsumen loyal. Terus yang kedua, strategi pemasaran berdasarkan data penjualan e-commerce. Data e-commerce menunjukkan pelaku usaha dapat memanfaatkan momen seperti hari raya dan liburan untuk meningkatkan penjualan dengan diskon atau penawaran khusus. Ulasan positif juga mempengaruhi keputusan beli, sehingga penting untuk menjaga kualitas produk dan mendorong ulasan baik. Terus yang ketiga, preferensi konsumen terhadap produk ramah lingkungan. Sentimen positif terhadap produk ramah lingkungan memberi peluang bagi pelaku usaha kerajinan tempurung kelapa, menekankan label ramah lingkungan dan produk lokal dapat meningkatkan nilai jual, terutama di kalangan konsumen pada muda yang peduli keberlanjutan. Oke, mungkin presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Di mana kesimpulan yaitu penelitian ini mengungkapkan bahwa produk kerajinan tempurung kelapa eh, dengan desain unik, fungsi beragam, dan ramah lingkungan sangat diminati di pasar Indonesia. Data e-commerce menunjukkan peningkatan permintaan pada musim tertentu seperti pentingnya ulasan positif dalam mempengaruhi keputusan konsumen. Konsumen yang semakin peduli lingkungan lebih tertarik lebih tertarik pada produk yang mendukung keberlanjutan dan ekonomi lokal. Selanjutnya di sini ada saran yaitu pelaku usaha disarankan untuk memanfaatkan media sosial e-commerce guna mempromosikan produk yang menarik dan ramah lingkungan. Inovasi desain yang mengikuti tren pasar seperti aksesoris minimal atau eh, minimalis atau peralatan dekoratif. Perlu ditingkatkan. Penelitian selanjutnya bisa menggali preferensi konsumen di bawah wilayah berada dan penggunaan big data secara berkelanjutan akan membantu pelaku usaha memahami tren dan peluang pasar secara lebih akurat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.